Assalamualaikum, ibu-ibu, ibu-ibu cantik, Waalaikumsalam. ibu-ibu cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat pagi, Pagi, semangat luar biasa. Iya. Yang saya ingat itu kalau kita bilang semangat pagi, 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 pagi. Kalau ibu-ibunya semangat, mudah-mudahan saya juga semangat dan sehat. Saya ulang ya Bu, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Saya akan menyampaikan beberapa materi hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai materi, baiknya kita membaca doa agar pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Nah, untuk hari ini siapa ya yang membaca doa? Saya, Miss. Boleh, silakan Ibu Seti. Mari teman-teman, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Seti. Selanjutnya sebagai penyambung penyegaran, mungkin kita ada ice breaking. Ada yang mau buat ice breaking sebelum saya sampaikan materi? Siapa yang ice breaking ya? Yang pikir ice breaking? Ayo, yang jadwalnya ice breaking. Bu Muiza, jadwalnya Bu Muiza. Ice breaking hari ini. Bu Muiza. Lupa saya. Ya, saya ice breaking lagi ya hari ini ya. Makasih Bu Heli. Ya Bu, silakan. Nggak apa-apa lupa ya. Iya Bu, makasih Bu. Maaf Bu ya. Teman-teman, saya mau kasih ice breaking hari ini, yaitu tentang kalau saya bilang apa namanya, besar, kecil. Jadi tangannya yang bermain, ya. Nanti kalau nggak konsen, kok saya bilang besar, ada yang buat kecil. Kok saya bilang kecil, ada yang buat besar. Jadi aba-aba saya diikuti. Kalau misalnya nggak diikuti aba-aba saya, teman-teman pasti nggak konsen, itu tandanya. Paham ya teman-teman semua ya? Nah, baik. Dengarkan aba-aba saya, yaitu teman-teman, saya bilang besar, tangannya kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Muiza. Tambah semangat kita ya. Terima kasih banyak. Baik Ibu-ibu, agar ini selesai dengan segera, saya akan coba sampaikan materi ini. Saya coba share screen ya, Ibu-ibu. Bentar ya, Bu. Ya, silakan Miss Laili. Miss Laili, mohon maaf tadi saya izin minum ya, Miss. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Terima kasih, Miss Laili. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah, Miss. Alhamdulillah. Ya. Ini hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah pendidikan yang memerdekakan. Nah,
dari judulnya kita lihat ada kata merdeka ya, memerdekakan, asal katanya merdeka. Kalau ada kata merdeka ini saya teringat lagu Merdeka ya, kemerdekaan ya, Hari Merdeka. Nah, kemerdekaan artinya bebas ya, bebas. Menurut ibu-ibu bebasnya ini dalam hal apa? Ada yang bisa berbagi? Ada yang tahu merdeka ini apa? Saya, Miss. Ya, silakan Bu. Yang merdeka ini di mana peserta didiknya dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan harapannya, Miss. Jadi nggak terpaku pada aturan dari kurikulum yang harus ABCD, Miss. Jadi sesuai dengan lingkungan belajar peserta didiknya sendiri dengan harapan bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Ya, baik, bagus sekali Bu Septi. Saya lanjutkan. Sebentar ya Bu, ini agak error slide. Ya, ini pendidikan yang merdeka yang akan saya sampaikan ini terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Nah, menurut beliau pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, maksudnya Ki Hajar menekankan arti pentingnya memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Artinya, pendidikan itu sudah seusia manusia mungkin ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat karena anak itu adalah bagian dari masyarakat ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pendidikan yang memerdekakan? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi atau pikiran dan pekerti itu tenaga, apabila keduanya bersatu akan menimbulkan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan menimbulkan hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, itu dah yang membuat manusia menjadi merdeka, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri atau menguasai diri. Nah, ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi hama yang ada di sekitarnya, memberi air, pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun kadang petani tidak mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Nah, itulah kodrat alam atau dasar yang harus kita perhatikan dalam pendidikan. Nah, untuk itu Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Murid harus dipandang sebagai subjek pendidikan. Murid juga memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Nah, itulah makanya ada hubungan timbal balik antara guru dan murid dalam memperoleh pengetahuan. Jadi guru harus menjamin rasa aman dan nyaman bagi murid. Nah, saya ada sebuah pengalaman mungkin ya. Mungkin nanti ibu-ibu di sekolah, Ibu Septi, Bu Yuli, Bu Mila, Bu Miza, mungkin ada satu pengalaman mungkin yang berhubungan dengan siswa. Saya pernah punya pengalaman dengan siswa. Saat itu saya mengajar di kelas 1 mungkin ya. Siswa ini, tapi akhirnya siswa itu pindah ya. Mungkin saya tidak tahu apakah karena guru, kan setiap tahun itu pasti ada pergantian guru ya, Bu. Nah, jadi pada saat saya mengajar, ini si anak tidak
fokus belajar gitu. Kecuali kalau kemauannya dituruti begitu. Nah, jadi mungkin ini ada kaitannya dengan gaya belajar begitu ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan bahwa anak ini harus mengikuti seperti ini, seperti yang kita mau gitu, walaupun mungkin ada aturan di sekolah gitu. Nah, ini kaitannya dengan merdeka belajar gitu. Nah, jadi saya tanya begitu, ada beberapa kali mengadakan pendekatan, saya lihat kebiasaannya begitu. Lalu si anak ini bilang, saya tidak mau belajar, saya mau makan. Jadi saya tanya, kamu suka apa? Saya suka sate. Cukup sate, cukup. Saya mau beli sate. Saya kasih uang beli sate, lalu cukup. Tambah minuman satu, Miss. Minumannya saya suka sosro. Jadi dia belilah minuman dan makanan. Ini teman-temannya saat itu sudah mengerjakan tugas yang diberikan begitu. Sementara ini si anak kebiasaannya memang tidak fokus belajar, tidak mau belajar, hanya duduk-duduk saja. Lalu setelah dibelikan dan setelah makan, saya minta dia mengerjakan karena sebenarnya saya janjikan kalau saya turuti keinginannya, dia harus mengerjakan sampai tuntas. Dan ternyata setelah makan pekerjaannya tuntas dan hasilnya sangat baik. Mungkin ini sebagai salah satu cara ya memerdekakan anak mungkin ya. Mungkin ada aturan juga yang harus diterapkan kepada siswa ini untuk kan tidak mungkin selamanya juga seperti ini ya kan. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada pengalaman lain yang mungkin di sekolah yang ada kaitannya dengan merdeka belajar mungkin. Dari Bu Septi, Saya Bu memberikan Bu Laili, Miss Laili, boleh? Boleh, silakan Bu. Ya, tadi terima kasih banyak penjelasannya Miss Laili, sangat bermanfaat sekali ya pastinya. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar ini, jika melihat dari pengalaman di sekolah saya, untuk anak-anak memang di sekolah ini sangat diberi kebebasan, terutama kebebasan berkreativitas. Jadi memang kita itu ada memang ada pojok kreativitas, kemudian mungkin ada event-event ketika anak-anak tersebut bisa mengembangkan kreasi ataupun kreativitasnya yang mungkin di kelas belum bisa dia explore lebih, itu disediakan di sekolah. Namun kembali lagi betul seperti yang tadi Miss Laili sudah ungkapkan, bahwa dalam kebebasan itu tetap kita perlu ada aturan, ada rules-nya supaya anak-anak tidak keluar dari jalurnya. Itu saja sih Miss Laili, saya sependapat dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Laili. Terima kasih Miss. Baik, terima kasih Bu Yuli, bagus sekali pendapatnya, tanggapannya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin menanggapi, atau mungkin sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Merdeka Belajar atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, Ibu Miss Laili. Ibu, halo, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu, saya ingin menanyakan, ini kan sekarang ini belum ada sekolah penggerak, misalnya yang sudah berjalan seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah? Cara kita menerapkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Mila. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menanggapi. Kita sharing saja. Saya ingin sedikit menanggapi, Miss. Baik, silakan Bu Septi. Tadi pertanyaan dari Bu Mila ya? Iya, Ibu Mila. Ya, Bu Mila terkait dengan tadi Bu ya, pendidikan yang memerdekakan ya Bu? Sekolah penggerak. Cara penerapan Bu, cara penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, cara penerapan di sekolah kita seperti itu. Cara menerapkan di sekolah kita Bu ya? Filosofi Ki Hajar. Ya, kita kan tahu filosofi dari Ki Hajar Dewantara di mana ya itu ada 3 ya, yang
Ingarsa Sungtolodo, terus Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ya, kalau Ingarsa Sungtolodo itu kan seorang pendidik yang berada di depan untuk memberikan teladan. Artinya kita sebagai pendidik itu harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik kita. Karena gimana juga apapun yang dilakukan oleh pendidik itu akan menjadi sebuah ibaratnya kita itu menjadi sebuah model dari murid-murid kita. Jadi kalau kitanya berkelakuannya yang baik, insya Allah murid-murid kita juga akan melakukan yang baik gitu. Tapi kalau kita sebaliknya, ya murid kita juga akan mengikuti seperti itu. Lalu yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, di mana pendidik selalu berada di tengah-tengah untuk memotivasi. Ya, jadi di mana peserta didik ini, di mana pendidik ini selalu memberikan motivasi kepada peserta didik, bagaimanapun itu caranya itu, apapun keadaannya, kita harus bisa membawa peserta didik kita ini ya untuk selalu bersemangat dalam belajar. Jadi mereka tidak bosan atau bahkan tidak ada yang tidak mau belajar tuh, ya itu jangan sampai seperti itu ya. Makanya kita di sini tuntut untuk bisa memotivasi peserta didik kita. Lalu yang ketiga di sini Tuturi Handayani, di mana pendidik mendukung dan mendorong murid untuk berkarya ke arah yang benar bagi kehidupan masyarakat. Jadi di mana kalau untuk di yang ketiga ini, yang di Tuturi Handayani ini, di mana kita ini sebagai pendidik harus tahu nih bakat dan minat peserta didik kita itu kemana. Jadi dengan kita tahu, kita bisa mengarahkannya sehingga mereka dapat mengembangkannya sesuai dengan yang mereka harapkan dan mereka dapat menjadi yang terbaik, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Misalkan contohnya dia pandai dalam berolahraga, bisa jadi di dalam kelas dia belum tentu pandai, tapi di olahraga dia pandai. Nah, dengan kita mengarahkan bakat dan minatnya dia, insya Allah dia akan membawa nama baik sekolah dan juga masyarakat. Jadi mungkin itu saja sih Bu Mila yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Mila dan teman-teman. Terima kasih banyak. Tanggapannya luar biasa. Memang guru-guru hebat luar biasa ini ya hari ini. Saya yang kurang semangat, jadi mungkin bisa lebih bersemangat melihat ibu-ibu yang bersemangat. Baik, itu tadi Bu Mila bagaimana? Apakah mungkin sudah ini ya terjawab? Mungkin saya tambahkan ya. Saya tambahkan sedikit. Program Sekolah Penggerak ini kan program dari kementerian ya. Kemudian ada kebijakan baru. Nah, tadi ada yang Ibu tanyakan mungkin penerapannya di sekolah ya, seperti yang disampaikan Bu Septi tadi. Selain itu ditambah juga dengan kualitas guru ya, kemudian sekolah. Untuk sekolah kan Ibu bilang tadi di sana belum ada, bagaimana sih supaya bisa jadi sekolah penggerak begitu ya. Mungkin bisa mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh daerah atau kementerian. Mungkin seperti itu. Baik, masih ada mungkin yang mau disampaikan ibu-ibu? Jika tidak ada, mungkin saya buat kesimpulan. Baik. Tidak ada Bu Leli. Tidak ada ya, mungkin saya lanjut ke kesimpulan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan harus direfleksikan. Ini tadi ya, tujuan pendidikan untuk memerdekakan manusia saat ini seakan hilang. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Ini moto Merdeka Belajar tadi ya. Demikian materi hari ini. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silahkan.
Udah cukup jelas, Miss Laili. Terima kasih banyak, Miss. Cukup ya. Baik, ibu-ibu, ibu-ibu cantik, cerdas, soleha, baik hati semuanya. Sampai sore ini kita masih semangat. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Baiklah, sebelum kita menutup materi ini, mungkin ada doa penutup dari Ibu. Ya Bu, saya mau coba Bu pimpin doa. Miss Laili. Baik Bu, silakan. Terima kasih Miss Laili, ibu-ibu cantik semuanya kesempatannya. Mari sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala sejenak, mensyukuri kegiatan kita hari ini. Mari berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Miss Laili, Ibu-ibu. Terima Kasih semua. kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu Laili, sehat-sehat Bu. Sehat-sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.